karena ini awal dari pelaksanaan pengajian yang beberapa saat kemarin tawakuf sementara karena menghadapi bulan suci Ramadan, maka saya mengaturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang saya yang paling dalam, karena di antara kita semua, subhanallah, mungkin hanya saya yang banyak salahnya. Oh, bukan mungkin ya, sudah pasti banyak salahnya. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man katsura kalamuhu katsura sayyi'atuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak kesalahannya. Wa man katsurat sayyi'atuhu kana annaru aulabih. Subhanallah. Dan barang siapa yang banyak salahnya, maka neraka yang lebih berhak baginya. Masya Allah ya. Sebenarnya saya takut luar biasa duduk di hadapan para hadirin jemaah sekalian, namun karena ini tugas dan juga amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, artinya walaupun sedikit. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu apa-apa yang datang dariku, kata Kanjeng Nabi, walaupun sedikit. Dan berbicaranya saya di depan Bapak hadirin jemaah sekalian, bukan berarti saya lebih mengetahui dari Bapak hadirin jemaah sekalian, cuma karena saya sedang belajar untuk menyampaikan ayat-ayat dan juga hadis dari Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan kalau toh ada baiknya menjadikan keberkahan dan kebaikan bagi kita sekalian. Kalaupun toh ada salahnya, insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana Bapak bisa memaafkan kesalahan saya? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi kosong-kosong berarti ya. Alhamdulillah, ini yang diharapkan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan sesama Muslim, maka kebaikan yang didapatkan. Karena al-muslimu man salima akhihi min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim sejati adalah orang Muslim yang merasa dia aman dari ucapan dan perbuatannya. Masya Allah ya. Betapa Islam mengajarkan kepada kita sekalian, baik tutur katanya, baik sikap tindak tanduknya, dan memberikan maslahat dan kemanfaatan kepada sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dapat menebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, insya Allah. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, Nasaihul Ibad ini kemarin sudah disampaikan kalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kalam yang terdapat di dalam Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad itu artinya nasihat bagi para ahli ibadah. Kita itu dianggap oleh musannif pengarang kitab ini adalah ahli ibadah, ahli yang sedang menuntut kebaikan, ahli yang sedang menuntut kemaslahatan, maka itu dinamakan ibadah. Dan ahlun itu artinya seseorang yang senantiasa konsisten melakukan kebaikan-kebaikan secara istiqomah, maka itu menjadi suatu habit, suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi bi'ah solihah, berawal dari pribadi yang soleh, kemudian meningkat kepada keluarga yang soleh, dan juga bisa berefek kepada bi'ah solihah,
yaitu lingkungan yang baik dan maslahat. Subhanallah ya. Jadi insyaallah kita semuanya, dan itu sudah dicontohkan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa berhusnuzon kepada orang lain jauh lebih dahsyat daripada suudzon kepada orang lain. Misalkan kita ketemu sama orang, Masya Allah, orang itu betapa luar biasanya, usianya lebih muda dari kita, tapi ibadahnya lebih tinggi dari saya. Kemudian kalau kita melihat kepada orang yang sepantaran dengan kita, Masya Allah, akang mah hebat luar biasa, saya mah Masya Allah baru kemarin belajar Iqra juga ya, tapi akang mah sudah hebat sampai Al-Quran, sampai penafsiran Al-Quran, dan maksiatnya pun akang mah terpelihara, sementara saya Masya Allah, saya mah wallahu a'lam, diampuni atau tidaknya oleh Allah karena saking banyaknya dosa saya. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada yang lebih sepuh dari kita, tundukkan rasa tadarruk kita di hadapan beliau, bahwa hakul yakin, ibadahnya lebih dahsyat daripada kita, kemudian pengendalian dirinya lebih apik dari kita, dan juga dari sisi pelaksanaan maksiat jauh lebih terjaga daripada kita. Sedangkan diri kita, kita sendiri yang tahu ya, siapa diri ini, bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana maksiatnya kepada Allah, bagaimana melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, hanya diri kita yang tahu. Bahkan anak istri kita pun kadang tidak tahu siapa kita yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, itu wajar bahwa setiap orang memiliki rahasia yang tersembunyi, dan ibadah yang tersembunyi itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sujud terakhir baru kita ungkapkan segala rahasia-rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita ini, misalkan diri saya lah ya, diri saya banyak maksiatnya, diri saya betapa kurang ibadahnya, diri saya betapa kurang dari sisi ilmu pengetahuan, iman dan takwa dan lain sebagainya, maka mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanallah ya. Nah, para nabi, para wali, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, semuanya menjadikan waktu malam itu sebenarnya waktu-waktu yang terindah yang dia miliki. Bukan karena sesuatu, apalagi nonton bola internasional, bukan. Itu mah kesenangan pribadi itu mah ya. Tapi saat-saat orang lain terlelap tidur, kita bangun di tengah malam. Kita menghamparkan sajadah, kita menempelkan dahi kita sejajar dengan kaki kita yang tadinya subhanallah kita betapa menghormati anggota tubuh yang sangat terhormat di dalam diri kita, yaitu kepala, tapi di hadapan Allah, ketika berhadapan dengan Allah, sujud kita tersungkur kepada Allah, bahkan merendahkan diri serendah-rendahnya, yang seandainya bokong ini kita tidak diperhitungkan, ternyata lebih rendah daripada bokong kita, dalam artian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru saat-saat terbaik seorang hamba kepada Allah di saat-saat sujud terakhir, apatah lagi dibarengi dengan tangisan ya, tangisan karena mengingat dosa. Subhanallah. Walaupun alhamdulillah wa syukurillah bahwa kemarin kita sudah menjalani ibadah puasa, siangnya kita melaksanakan siam, malamnya kita melaksanakan qiyam. Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38, ini hadis terkenal ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling mahal di ibarat yang terakhirnya. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Itu hadis nomor 38 diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis yang nomor 37-nya ini jarang-jarang disebutkan. Padahal hampir sama dan ibaratnya cuma beda satu kalimat ya. Kalau tadi man soma, kalau hadis yang nomor 37-nya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salah satunya adalah pelaksanaan salat tarawih, seraya beriman dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Subhanallah ya. Umat Nabi Muhammad SAW asalkan siangnya siam, malamnya qiyam, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir Ramadan maka la'allakum tattaqun, firman Allah, insyaallah akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena itu salah satu doa yang terbaik ketika setelah memasuki bulan Syawal, ketika berpapasan dengan orang lain, maka kita katakan apa? Minal aidin wal faizin. Biasanya kalau ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin, maka jawabannya mohon maaf lahir dan batin. Itu kata Sambimbo itu Maya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu malah lagu. Cuma karena dipopulerkan jadilah booming di Indonesia. Padahal itu adalah doa yang terbaik. Minal aidin, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang aidin, kembali ke dalam apa? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, karena memang oleh Allah diri kita disucikan dari setiap noda dan dosa. Siangnya siam, malamnya qiyam, maka sudah diampuni oleh Allah. Betapa murahnya Allah ya. Kemudian wal faizin, dan semoga Allah golongkan pula kita kepada orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Apa itu orang yang beruntung? Dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Apa itu enggak luar biasa anugerah Allah kepada kita ya, yang melaksanakan puasa dan ibadah yang lainnya selama bulan suci Ramadan? Maka ucapkanlah alhamdulillah. Maka ketika mendengar kalimat tersebut, doa dari orang lain, maka kita terima doanya, aminkan doanya, dan berbuat kebaikan, saling mendoakan. Minal aidin wal faizin, amin kata kita. Kemudian balas doanya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum kullun fil khair ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan juga amal ibadah engkau sekalian, siyamana wa siyamakum, dan juga semoga Allah menerima ibadah saum kita dan juga ibadah saum engkau sekalian, wa antum kullum wa antum kullun bi khair, dan engkau semuanya termasuk pada orang-orang yang baik. Subhanallah ya. Indah kalau seandainya doa berbalas dengan doa. Kan kita mah di Melayu ada istilah apa?
pantun berbalas dengan pantun. Kalau kita kaum muslimin mah doa dibalas dengan doa. Ya, pantun berbalas pantun juga itu kaum muslimin baik dalam artian adat istiadat yang baik. Kemudian kalau kita mah doa berbalas dengan doa. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, di dalam Nashihul Ibad ini biasanya terdiri dari 5 makalah ya. Pertama, makalah yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan al-hadis. Ada juga yang mengistilahkan sunnah. Jadi hadis maupun sunnah sama-sama saja. Maksudnya adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari 3. Pertama, qaulun ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, itu hadis qauli namanya. Kemudian au fi'lin, atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun dinamakan dengan hadis fi'li, hadis perbuatan Rasulullah. Ada juga hadis yang tidak diucapkan oleh Rasul, tidak juga diperbuat oleh Rasul, itu disebut namanya hadis takriri. Seperti halnya hadis tentang dob itu ya. Apa itu dob? Biawak ya. Tapi bukan biawak Indonesia. Biawak Indonesia mah di rawa-rawa gitu ya. Itu itu termasuk haram karena memangsa makanannya dengan taring dan juga dengan kukunya, itu haram. Kalau dob di Arab Saudi tidak dengan taring, tidak dengan kuku, makanannya pun tumbuh-tumbuhan, kaktus, umbi-umbian. Nah itu sebangsa umbi-umbian lah ya. Herbivora. Kalau di Indonesia kan karnivora ya. Itu jelas haram karena sesuatu atau binatang yang menggunakan taring atau kukunya untuk memangsa makanannya, maka itu haram. Sedangkan di Arab, dob itu biawak, sejenis biawak, tapi makanannya terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang halal. Tapi Rasulullah tidak pernah memakannya. Suatu saat Rasulullah berjalan dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Di pertengahan jalan, beliau dipersilahkan singgah ke rumah salah satu sahabatnya yang di situ disediakan, dihidangkan makanan dob. Kata Rasulullah, daging apa ini? Oh, ini dob ya Rasulullah, biawak. Rasul diam aja, tidak memperlihatkan ekspresi jijik, tidak memperlihatkan ekspresi senang gitu ya, mau dapat makanan gitu ya. Nah, ini menjadi ikhtilaf antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar karena memang prototipe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, benar-benar ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lihat Rasulullah diam. Nah, sahabat Abu Bakar pun diam juga. Tapi sahabat Umar, karena beliau mohon maaf asalnya dari Jeger gitu ya. Jeger atau apa itu? Orang Sunda hafal Jeger. Boleh lah, bermau cerah lah boleh. Bermau cerah tapi jadi waliullah gitu ya, Sayyidina Umar. Nah, beliau melihat Rasulullah juga, tapi Rasulullah tanpa ekspresi. Kemudian coba-coba beliau menyendok makanannya, daging itu ya, sendok. Rasul pun diam aja. Kemudian dimakan, Rasul pun diam saja. Berarti kata Sayyidina Umar, apa yang tidak dicegah oleh Rasul berarti halal. Karena Rasul adalah salah satu dari hukum Islam. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang ditetapkan oleh Rasul itu menjadi ketetapan. Karena hukum itu ada 10. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, ketiga qiyas. Ini yang diterima oleh kaum muslimin wal muslimat. Pertama dulu ya. Quran dan hadis itu seluruh kaum muslimin bukan mayoritas lagi, mutlak semuanya menerima Al-Quran dan hadis. Kemudian ijma dan qiyas ini sebagian besar menerima,
termasuk para imam mujtahid, tapi sebagian kecil tidak menerima qiyas dan ijma. Qiyas itu adalah jurisprudensi atau mengkiaskan, menganalogkan, menyamakan suatu hukum kepada hukum yang lainnya. Sedangkan ijma kesepakatan para ulama. Mereka berpendapat, itu bukan pendapat para ulama. Ulama bisa salah karena ulama tidak termasuk hukum, karena hukum itu Al-Qur'an dan hadis. Maka kita kembalilah kepada Quran dan hadis katanya. Itu ya. Itu tidak menerima antara ijma dan qiyas. Pengennya Al-Qur'an dan hadis. Ada lagi. Sebenarnya ada 6 hukum itu. Ada 6 lagi. Pertama, syar'u man qablina, kemudian madhhabus sahabi, kemudian al-istishan, kemudian al-istishab, kemudian al-'urf, dan al-maslahatul mursalah. Itu ada 6 hukum yang, apalagi 6 itu ya, tidak diterima oleh sebagian kaum muslimin, tapi jumhur ulama menerima ya. Yang jumhur ulama, bukan jumhur ulama, sebagian kecil para ulama menerima, gitu ya. Nah, jadi hukum itu ada 10. Kembali kepada Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah yang menjadi hukum bagi kita. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, dan apa yang ditetapkan. Tetapkan itu apa? Seperti halnya daging dob. Rasul tidak mengucapkan, Rasul tidak melakukan, dalam artian tidak memakan dob tersebut, tapi melihat Sayyidina Abu Bakar tidak makan juga, dibenarkan oleh Rasul. Kemudian Sayyidina Umar memakan itu daging dob, dibenarkan juga oleh Rasul. Maka itu jadi ketetapan. Jadi haram bagi yang merasa enggan untuk memakannya, tapi halal bagi yang memakannya. Seperti halnya apa tuh namanya? Rajungan ya, bukan kepiting, ya, tapi rajungan laut ya, rajungan. Ada yang tidak senang, ada yang senang. Kalau tidak senang berarti haram, kalau yang senang berarti halal. Apalagi cacing galung ya. Bagi yang tipes gitu ya, itu katanya mujarab sekali. Wong guru saya pernah dikasih waktu kecilnya gitu ya, dikasih bubur yang itu ada dagingnya, ternyata daging cacing. Daging cacing. Kemudian, "Mah, itu apa ya?" katanya. Daging. Oh ya, daging. Oh, enak mah katanya. Ketika udah sembuh, tahu nggak itu daging apa? Nggak tahu tuh, Pak. Daging apa? Daging cacing. Wah, katanya. Tapi nggak apa-apa gitu ya, karena sudah dimakan dan itu halal kalau seandainya diperuntukkan bagi obat. Tapi kan cacing itu tidak berdarah dan juga kotoran yang dibuang sama aja dengan belut gitu ya. Belut tahu ya, belut pun itu ada yang mengharamkannya karena dikiaskan dengan ular katanya. Nah, ini ada kisah dari Syekh Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ulama waliullah yang masyhur di kalangan Mekah yang disebut dengan Sayyid Ulamaul Hijaz, pemimpin para ulama Hijaz. Nah, karena saking dulu mah nggak ada HP, nggak ada medsos gitunya, jadi nggak tahu bahwa mana orangnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, tapi namanya melambung sampai negeri Mesir ketika kumpulan para ulama mendiskusikan hukum tentang belut, itu tidak tahu belut itu yang mana sebenarnya gitu ya. Mau menghukumi hukumnya tentang belut, tapi jenisnya sendiri belum pernah melihat. Maka diundanglah Syekh Nawawi ke Mesir. Ketika terjadi perdebatan bahsul masail gitu ya, hampir saja ketok palu bahwa belut itu binatang haram karena menyerupai ular. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, "Sebentar tuan-tuan," katanya, "apakah tuan-tuan pernah melihat bentuk ular, bentuk belut seperti apa?" "Oh, kita nggak tahu," katanya.
Karena kita kan negeri gurun ya, gurun pasir. Sedangkan itu adalah binatang yang hidup di daerah rawa, pesawahan gitu ya. Sebentar katanya, itu Syekh Nawawi berjalan ke jendela. Sebentar nih, langsung bikin begini tangannya. Seret. Seperti ini katanya belut teh. Baru ini belepotan sawah gitu ya. Dari mana itu? Waliullah namanya juga. Ini tuan-tuan yang namanya belut itu seperti ini. Tidak sama sekali tidak sama dengan ular. Kalau ular itu bersisik, kalau ini mah sama sekali tidak. Dan ini masuknya kepada jenis ikan, gitu ya, ikan. Maka terhenyaklah para ulama-ulama setelah mengetahui bahwa subhanallah, dari mana itu tangannya sampai belepotan begitu, ya kan tangan mah paling setengah meter gitu ya, gitu, paling mengerogoh juga tanah lagi, tapi ini langsung ada belutnya. Karena itu di dalam satu risalahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab yang namanya Risalatul Balutiyah, risalah catatan tentang belut. Nah, gitu ya. Kan kisahnya itu ada di situ. Ulama Indonesia itu baru di situ para ulama-ulama Mesir menyatakan Sayyid Ulamaul Hijaz, pemimpin para ulama di tanah Hijaz, padahal beliau sendiri dari tanah Jawa. Cuma karena pesantren dan begitu cintanya ke tanah Makkah Al-Mukarramah, beliau sampai meninggal dan dikuburnya pun di daerah Ma'la, pekuburan orang-orang Mekah di sana, gitu. Subhanallah ya. Itu tentang hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada yang namanya athar. Athar itu ucapan dari para sahabat. Nah, seperti halnya ini nanti ada athar. Kemudian kalau ulama, di sini juga ada ulama, ada Syekh Sofyan Ats-Tsauri, ada Yahya bin Mu'ad dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam makalah. Tapi kalau ungkapannya dari para sahabat itu namanya athar. Seperti yang kemarin kan baru terucap, baru disampaikan, mana ya? Makalah dari Rasulullah SAW bahwa waqala alaihi salatu wassalam, berkata atau bersabda Nabi Muhammad SAW, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, wajib atas engkau wahai para sahabat, wahai umatku, bimujalasatil ulama, dengan hadir ke tempat majlisnya ulama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam atau ucapannya para ahli hikmah. Kemudian fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar, seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang kering kerontang, tanah yang sudah tidak disirami air hujan bertahun-tahun. Yuhyil qalba, yuhyil arda, menghidupkan tanah, bima'il matar, dengan air hujan. Subhanallah ya. Hati kalau seandainya tidak sering-sering dibawa ke majelis taklim, dibawa ke majelis zikir, dibawa ke majelis yang membahas tentang ilmu pengetahuan, maka lama-lama hati kita akan menjadi kering. Kenapa? Karena habitatnya kolbu itu sebenarnya di masjid, di musola, di madrasah, di pesantren, di sekolah dan lain sebagainya yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Maka kalau sering-sering akan seger, akan hidup, akan sehat. Bagaimana kolbu yang tidak sehat? Mohon maaf ya. Ada juga orang yang fisiknya sehat, kuat. Fisiknya sehat dicirikan dengan apa? Mampu mengangkat karung beras
seberat 50 kilo. Sanggup itu ya? Banyak yang sanggup. Tapi melangkahkan kaki ke masjid untuk berjamaah terasa berat. Itu sebabnya kenapa itu? Karena hatinya kering kerontang. Mohon maaf ya, ini bukan menyindir, bukan. Tapi ini mah menjadi permasalahan di setiap masjid dan musola, bahwa masjid dan musola yang kita lihat gitu ya, kita lihat di Indonesia, ya di Cilengsi. Pernah nggak Bapak melihat masjid atau musola yang seperti halnya sholat Jumat? Sholat subuh tapi seperti sholat Jumat. Pernah lihat nggak? Kayaknya belum pernah ya. Saya benar-benar kaget waktu diundang ceramah subuh di Depok. Sini ke Depok jauh kan ya. Saya berangkat jam 3 dulu karena belum tahu daerahnya kan, alamatnya aja kan, ada telepon, ya udah gitu teh. Datang subhanallah, benar-benar itu mah Bapak 1000 yang hadir. Kan dulu ada pengumuman di Depok itu waktu wali kotanya Pak Nur Mahmudi ya, barang siapa yang masjidnya memiliki jamaah 2000 itu akan diberikan hadiah 50 juta ke masjid tersebut. Masjid itu salah satu yang dapat hadiahnya tersebut 50 juta. Kenapa? Karena memang jamaahnya ribuan. Subuhnya saja 1200. Apalagi maghrib, apalagi Jumatan, udah penuh banget gitu ya. Masya Allah. Kemudian di depannya ada slide gitu ya, untuk penceramah yang membawa slide. Kebetulan saya pakai slide gitu ya. Wah, luar biasa itu mah. Masjidnya besar, kemudian pinggir jalan, kemudian yang paling hebat itu jamaahnya. Padahal tidak dikasih makanan, tidak dikasih, cuma kesadaran masyarakatnya aja. Subhanallah, luar biasa saya bilang. Nah, bagi masjid-masjid yang lain itu kalau seandainya jamaahnya terasa kurang, biasanya kurang mendapatkan siraman rohani, gitu ya. Karena hati fisiknya mah sehat, lari setiap hari juga oke, puluhan kilo dilaksanakan, ngangkut berat yang berat, oke. Tapi urusan datang ke masjid, subhanallah, lemes aja kayaknya, aduh gimana gitu. saya itu ya. Nah, gitu ya. Maka di dalam hadis ini Rasul menyatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi engkau wahai para sahabat untuk mendengarkan atau hadir ke majlis taklimnya para ulama dan mendengarkan hikmah-hikmah dari para ahli hikmah, dari para hukama. Karena apa? Innallaha yuhyil qalbal mayyita. Allah menghidupkan tanah yang sudah Allah menghidupkan kolbu yang sudah mati. Rasul menganalogkan, mengkiaskan kolbu yang sudah mati. Padahal kolbu itu ada 3. Pertama, kolbun salim. Apa itu kolbun salim? Hati yang senantiasa sehat, senantiasa menerima kebaikan, senantiasa mencucurkan air mata di saat mengingat dosa-dosa. Nah, itulah hati yang sehat. Kemudian hati yang qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu bagaimana? Ini mah baru juga ada ngesadan deui. Nah, itu tidak bersyukur dengan adanya terdengar suara azan. Atau ke pengajian, subhanallah ya, terasa berat sekali. Tapi kalau urusan ke pasar, paling giat. Saya punya saudara ya, saya tidak menceritakan siapa-siapa, ini mah saudara saya. Saudara saya padahal dari rumahnya ada musola, walaupun tidak masjid, tapi kan musola sama aja hukumnya, gitu ya. Tidak pernah untuk melaksanakan berjamaah. Kemudian ada pengajian di situ, tidak datang, gitu ya. Tapi giliran
Giliran dagang, padahal dagangnya biasa-biasa, dagang di sekolah gitu ya. Giliran dagang, subhanallah semangat gitu ya. Ngelayanin semangat. Belanja ke pasarnya semangat. Tapi padahal sama istrinya itu barang 2 kali. Allahu Akbar. Dulu juga saya pernah jadi pedagang ya. Sampai saat ini juga saya masih pedagang. Kalau yang makanan-makanan ringan kayak gitu, itu rata-rata 10% Bapak. 10% sama 15%. Yang namanya retail mah murah gitu ya. Nah, kalau seandainya dia menghabiskan kecilnya 500.000 aja ya, 500.000. Berarti 10%-nya berapa? 50. Katakanlah 50 sampai 100.000 lah ya. Setiap hari melihat keuntungan 100.000, betapa di dalam pikiran dia besar luar biasa. Tapi hadir ke majelis taklim, berjamaah sholat, apalagi sholat subuh yang dikatakan oleh Rasul, man sholla rok'atani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar ya. Barang siapa yang sanggup melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka bagi dia itu khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Bukan 100.000 lagi, bukan 1.000.000 lagi, bukan 1 miliar, seluruh dunia itu jauh lebih dahsyat daripada orang yang melaksanakan sholat subuh. Subhanallah ya. Ini resikonya pengajian pada maghrib itu terpental sama adzan isya gitu ya. Mohon maaf ini belum selesai. Insya Allah nanti di pekan yang bulan yang akan datang kita lanjutkan bersama tentang asar dari para sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.